Halo, welcome back to my channel Handmade by Eve. Dan kali ini kita akan belajar bagaimana cara membuat dress silver yang cantik ini. Dan ini kalau diputer-puter nih dressnya kelihatannya seperti ini ya. Cantik kan? Dan bawahannya itu saya pakai pola lingkaran penuh ya, jadi kelihatan ngembang seperti ini, lebar banget. Oke teman-teman, bagaimana cara membuatnya step by stepnya kita perhatikan bareng-bareng ya. Dan buat teman-teman yang baru hadir di channel ini, jangan lupa support dulu channel ini dengan cara klik tombol subscribe dan jangan lupa lonceng juga biar selalu update dengan video-video terbaru saya. Oke, sebelum masuk ke tutorialnya, ini saya mau nunjukin dulu ya sekilas tentang dress ini. Jadi biar teman-teman tahu nanti gimana punya bayangan ya, gimana sih cara buatnya nanti. Nah ini bagian bawah itu saya bis ya, nggak saya hem karena agak susah untuk menghem bagian yang melingkar itu. Terus bahannya ini saya menggunakan satin yang lembut banget, aku lupa ini satin apa namanya, ya harganya sekitar 40-an gitu per meter, cukup lembut dan nyaman untuk anak-anak. Kemudian bagian brokatnya itu lihat ya, ini di bagian dalam tidak ada bagian brokat yang keluar sama sekali, jadi nanti kalau dipakai nggak akan berasa gatel gitu ya untuk anak-anak. Nah ini bagian lengan juga saya tutup dengan bisband seperti ini. Lalu bagian belakang ini saya menggunakan kancing ya, kemudian bagian rok itu ada belahan sedikit seperti pada dress-dress sebelumnya. Ini saya sering banget kasih tutorial cara membuat belahan di bagian roknya itu. Oke, next kita masuk ke tutorialnya. Ini saya siapkan dulu pola yang udah pernah saya buat. Saya pakai yang 2 tahun ya. Nah itu saya turun 3,5 cm dari ketiak. Jadi saya potong seperti ini. Teman-teman tidak perlu memotong polanya ya, cukup lipat aja seperti ini. Kemudian kita akan buat pola belakangnya. Pola belakangnya bisa pakai pola yang sebelumnya, tapi ini saya buat pola baru karena ini tanpa lengan ya, jadi ya tidak ada perbedaan jauh lah antara depan belakang, hanya ini bagian belakangnya itu saya naikkan 2 cm 2 cm atau 1,5 cm boleh lah. Ini saya naikkan 1,5 sepertinya. Oke, saya naikkan 1,5 cm. Kemudian untuk space kancingnya ini saya tambahkan 3,5 cm. Oke, udah beres buat pola belakangnya, kita gunting dengan rapi. Next, kita akan potong pada kain. Jadi seperti ini ya, kita potong pada kain dengan memberi kampuh 1 cm atau 1,5 cm, terserah teman-teman maunya seberapa kampuhnya. Kemudian untuk brokat, ini juga ukurannya nanti sama ya dengan kain satinnya. Usahakan pada saat memotong brokat itu ukurannya sama persis dengan kain satinnya. Nah ini untuk lengannya saya buat lengan model kupu-kupu ya. Ini panjangnya saya menggunakan panjang 25 cm. Nah untuk lebar di ujungnya ini cukup 1 cm aja ya. Kemudian untuk lebar kupu-kupunya itu saya pakai 5 cm. Nanti teman-teman bisa menyesuaikan ya untuk ukuran di atasnya, ukuran 3 sampai seterusnya ya. Nah untuk kainnya ini sama, saya memberikan kampuh di sekelilingnya 1 cm. Oke, langkah pertama ini akan saya pasang brokat. Jadi satinnya ini yang menghadap ke atas, satin yang bagus ya, satin luar. Kemudian brokatnya juga yang menghadap kita itu bagian yang bagus.
Nah, ini akan saya gabungkan dulu satin dan brokatnya, dijahit pada bagian bahunya. Oke, setelah dijahit seperti ini, kita akan gabungkan lagi bagian badan depan dan belakang. Ini bahunya saya jahit lagi. Dan ini kelihatannya kalau udah dijahit seperti ini ya. Kemudian untuk bagian brokatnya itu, bagian kampuh brokatnya ini akan saya gunting ya, jadi biar nggak keluar nanti, nggak melebihi dari kain satin. Jadi nanti ketika dipakai bajunya itu atau dressnya itu tidak gatel gitu ya ke badan anak-anak nanti kalau kena brokatnya itu. Nah, ini saya gunting kanan kiri dulu, saya rapikan. Nanti setelah digunting baru deh kita obras ya, ini kampuh bahunya. Oke, setelah diobras tanya seperti ini teman-teman ya, jadi tidak ada brokat yang keluar dari kain satinnya. Oke, next kita akan pasang kain viselin ya, ini untuk space kancingnya. Jadi posisikan seperti ini, kita setrika dulu. Nah, sisakan bagian sampingnya itu, bagian tepinya itu 1 cm ya. Nah, ini saya lipat seperti ini, kemudian dilipat lagi. Oh ya, untuk viselinnya itu lebarnya 2 cm ya teman-teman. Nah, nanti kita bantu dengan jarum pentul, lalu jahit deh tepinya. Oke, next kita akan jahit bagian brokatnya. Jadi yang bagian tepi di bawah ketiak itu ya. Jadi bagian brokat ini mau saya jahit stick balik namanya untuk brokat. Jadi biar rapi ya. Jadi ini bagian brokat yang bagus ada di sebelah luar semua. Nah, ini saya jahit dulu tepinya. Jahitnya sedikit aja, sekitar, kalau teman-teman memberi kampuhnya 1 cm, jadi kita jahitnya nanti setengah senti dulu ya. Kita jahit kampuhnya itu setengah senti dulu, jadi harus pas dengan kampuh yang awal kita kasih tadi. Kalau 1 cm berarti ya kita jahit setengah senti dulu. Nah, ini setelah dijahit kita balik. Jadi perhatikan teman-teman ya, ini caranya stick balik. Jadi kita balik seperti ini. Nah, saat membalik itu bagian jelek, brokat yang jelek ya di sebelah luar. Nah, ini saya jahit lagi setengah senti. Oke, setelah dibalik lagi seperti ini jadinya. Jadi nanti stick balik ini jahitan 2 kali ya. Nah, jadi kelihatan lebih rapi kalau brokat kita pakai teknik stick balik untuk menyambungnya. Nah, sekarang kita akan menjahit satinnya ya teman-teman. Jadi bagian bawah ketiak itu jahitnya seperti biasa aja. Kita balik, jadi nanti yang di bagian luar itu bagian kain satin yang buruk ya, yang jelek ya. Nah, ini kita posisikan seperti ini kain satinnya, kemudian kita jahit, lalu langsung aja kita obras nanti setelah dijahit. Oke, setelah beres kita jahit. Nah, ini saya samakan ya bagian brokat dengan bagian satinnya itu dengan berikan jarum pentul, kemudian kita cek bagian lengannya ini itu harus sama ya dengan bagian satinnya. Nah, setelah kita cek dan itu sama,
kita akan satukan bagian brokat dan kain satin. Cukup dijahit bagian tepinya kecil saja, jangan sampai memberi kampuh satu, tapi ini saya pakai setengah senti aja ya. Ini tujuannya biar brokatnya itu tidak geser-geser gitu, karena kita akan pasang lengan nantinya. Nah, kelihatan seperti ini ya teman-teman kalau sudah dijahit bagian brokat dan satinnya. Jangan lupa bagian bau itu nanti dijahit tindas. Nah, ini saya mau pasang lengannya. Untuk lengan ini bagian yang lurus itu saya hem, saya lipat kecil gini, kemudian kita jahit. Oke, setelah beres bagian lengkungnya itu saya kerut ya teman-teman. Jadi seperti ini cara mengerutnya. Sebelumnya dijahit. Untuk mengerut teman-teman udah bisa ya. Di video-video sebelumnya saya selalu sudah sering buat ya cara menjahit kerut ini. Oke, ini sekarang saya mau pasang bagian lengannya. Nah, bagian lengannya ini tidak full sampai ke menutup kerung lengan ya, tapi ini saya naikkan sekitar 2-3 cm lah ya dari bawah ketiak itu. Ini saya pakai 2 cm seperti 3 cm sepertinya. Oke, ini saya bantu dengan jarum pentul. Nanti di bagian belakang juga gitu ya teman-teman, harus sama, itu naik 3 cm juga. Kemudian bagian ujungnya ini usahakan itu menutup bagian kampuhnya lengan ya, bagian ujungnya itu, jadi nanti kalau dijahit dia akan ketutup gitu. Oke, next kita jahit. Nah, jahitnya pelan-pelan aja ya teman-teman, karena ini bagian lengan biasanya bagian yang susah. Ini pastikan bagian bawahnya itu juga jangan sampai kena jahit ya. Jadi harus benar hati-hati untuk menjahit satin ini, karena kalau sampai salah jahit gitu, kita pasti akan kita buka jahitannya itu, bekasnya itu akan kelihatan gitu loh, jadi nggak rapi nanti. Nah, ini saya selalu mengecek bagian bawahnya biar nggak ikut kejahit ya, atau nanti teman-teman bisa diraba bawahnya itu apa ada kain yang kejahit atau enggak untuk kain bagian badan lainnya. Oke, ini bagian ujungnya itu usahakan dijahit dengan penuh ya, jadi nanti hasilnya seperti ini teman-teman. Nah, ini bagian ujungnya juga ketutup nanti. Oke, next kita akan pasang bisbal.
Untuk pemasangan bisban pada lengan, ini bisban ujungnya saya lipat seperti ini, saya tekuk seperti ini ya teman-teman. Kemudian dipaskan dengan dipaskan dengan bagian ini ya, sambungan dari bagian depan dan belakang. Nah, ini untuk menjahitnya tidak perlu menggunakan batasan kampuh dari bisbannya ya, itu terlalu kecil, tapi saya menggunakan batasan kampuh dari baju. Jadi ini kan saya menggunakan 1 cm, jadi saya ikutin aja kampuhnya 1 cm. Jadi nanti bisbannya ikut juga kampuh 1 cm mengikuti kampuh baju. Nah, setelah dijahit seperti ini, kita gunting dulu ya, biar nanti saat menekuk atau melipat bisbannya itu nggak terlalu tebal nanti. Nah, ini yang saya gunting bagian kain satinnya. Hati-hati jangan sampai bisbannya ikut terpotong ya teman-teman. Jadi ini kain satinnya aja yang saya potong. Oke, setelah itu kita rapikan bagian ujungnya ini. Nanti saya rapikan, ini saya lipat dulu bagian bisbannya. Nah, dilipat seperti ini. Nanti setelah dilipat itu kita jahit ya bisbannya. Untuk bagian bawah, bagian ujung sambungan bisbannya itu memang agak susah ya dirapikan. Jadi nanti ini saya bantu dengan menjahitnya di bagian ujungnya. Jadi pakai dijahit biasa ya, manual. Jadi pakai jarum jahit gitu teman-teman. Nah, untuk menjahit bagian bisban yang sudah dibalik seperti ini pada lengan itu harus hati-hati ya. Jadi sesekali kita harus raba bagian bawahnya agar tidak ada bagian yang kejahit kain yang lainnya. Maksudnya kain bagian badan yang lainnya ya. Nah, ini ketika sudah sampai mau di ujung ya, ini tidak perlu kita jahit tutup aja sampai ujung, tapi kita sisakan aja karena bagian ujung bisban itu harus kita rapikan dulu ya. Jadi teman-teman, untuk merapikan bagian ujung bisban itu saya potong aja gini dikit, jangan sampai melebihi batasannya ya, batasan sambungan bisbannya. Kemudian ini nanti saya jahit dengan jarum jahit. Nah, ini saya bantu dengan jarum jahit manual ya, jahit manual maksudnya ya. Setelah rapi seperti ini, dipastikan rapi, baru deh kita tutup dengan menggunakan mesin. Oke, untuk step berikutnya kita akan ketemu lagi di part kedua ya teman-teman.
So, buat teman-teman jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen.